Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kedamaian selalu menyelimuti hati panjenengan semua, dimanapun berada. Jika tidak keberatan, tulis di kolom komentar, Rahayu, aku hadir, supaya kita semua terhubung dalam satu frekuensi niat baik dan energi yang jernih. Sebelum kita lanjut, coba tarik napas pelan, hembuskan perlahan, ucapkan dalam hati, aku membuka diriku untuk ilmu dan makna baru hari ini. Kalau sudah, mari kita mulai perjalanan batin ini bersama. Pernahkah panjenengan berjalan sendirian di malam hari, tapi tiba-tiba merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang? Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi getarannya terasa. Atau mungkin, panjenengan pernah melihat seseorang diam, tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti membawa hawa yang lain. Hawa yang sulit dijelaskan. Dalam budaya Jawa, terutama di kalangan para pini sepuh, sosok seperti ini sering dikaitkan dengan mereka yang lahir di Weton Kliwon. Konon, setiap langkah pemilik Weton Kliwon tidak pernah benar-benar sendirian. Ada energi yang berjalan bersama mereka. Energi yang tidak bisa dideteksi mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Pertanyaannya, apa sebenarnya rahasia di balik Weton Kliwon ini? Benarkah langkah mereka dijaga makhluk tak kasat mata? Atau hanya sugesti dan mitos belaka? Dalam perhitungan Jawa, weton bukan sekadar angka atau hitungan hari kelahiran. Weton adalah pola energi, gelombang batin, yang menentukan bagaimana seseorang berjalan di dunia, baik secara lahir maupun secara gaib. Dan di antara semua weton yang dipercaya memiliki daya spiritual tinggi, Kliwon menempati posisi yang istimewa. Hari Kliwon sering dianggap sebagai gerbang halus, waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis dari biasanya. Maka, jika seseorang lahir di hari Kliwon, terutama dipadukan dengan neptu tertentu, dipercaya bahwa dirinya membawa resonansi gaib yang lebih kuat dibanding weton lain. Panjenengan mungkin mulai bertanya-tanya, jika Kliwon dianggap sebagai gerbang hari paling halus dalam perhitungan Jawa, lalu bagaimana dengan mereka yang lahir tepat pada hari itu? Apakah mereka otomatis membawa kepekaan batin bawaan lahir? Ataukah semua itu hanya cerita turun-temurun yang dipercaya tanpa pernah benar-benar diselami maknanya? Dalam keilmuan tradisi Jawa, segala sesuatu tidak hanya dilihat dari apa yang tampak, tetapi dari getaran yang tersisa setelahnya. Orang boleh berbicara banyak, boleh menunjukkan dirinya, tapi energi tidak pernah bisa berdusta. Dan energi itulah yang menjadi kunci memahami weton. Maka sekarang, pelan-pelan, mari kita buka satu persatu tabir tentang Weton Kliwon, bukan dari sudut pandang ketakutan, tapi dari sudut pandang rasa, sebagaimana para pini sepuh dulu mengenal ilmu bukan melalui banyak bicara, melainkan melalui hening dan laku batin. Dan dari sinilah kita mulai memasuki inti pembahasan. 1. Energi halus yang menyertai langkah pemilik Weton Kliwon. Ada satu hal unik yang sering dirasakan dari seseorang yang lahir di Weton Kliwon, kehadirannya tidak selalu ramai, tapi meninggalkan jejak rasa. Mereka bisa saja hanya berdiri diam di sudut ruangan, tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian. Namun entah mengapa, suasana langsung berubah begitu mereka hadir. Seolah ada udara tipis yang ikut bergerak bersama mereka, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Para sesepuh menyebutnya sebagai getar halus, sebuah vibrasi gaib yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka. Dalam falsafah kejawen, manusia tidak hanya berjalan dengan badan kasarnya saja, tetapi juga dengan badan halus, lapisan tak terlihat yang menyimpan energi, niat, dan getaran batin seseorang. Dan mereka yang lahir di Weton Kliwon diyakini memiliki lapisan badan halus yang lebih aktif dibanding weton lainnya. Inilah sebabnya, banyak orang yang mengaku ketika berpapasan dengan pemilik Weton Kliwon, mereka merasa ada tekanan halus, hawa berat, atau justru rasa dingin tiba-tiba. Padahal cuaca biasa saja. Ada juga yang merasakan semacam tatapan diam yang seolah menembus, walau pemilik weton ini tidak sedang menatap langsung. Hewan-hewan tertentu, terutama kucing, anjing, atau bahkan burung, seringkali menunjukkan reaksi aneh saat seorang anak Kliwon lewat. Ada yang tiba-tiba menunduk, ada yang justru menjauh atau menggonggong tanpa sebab. Bukan karena mereka jahat atau membawa energi buruk, justru sebaliknya, energi mereka terlalu pekat untuk makhluk insting yang peka terhadap dunia tak kasat mata. Di kalangan Jawa kuno, bahkan ada ungkapan,
Wong Kliwon iku mlakune ora tau piyambakan, senadyan awake siji, ananging suarane loro. Orang yang lahir di Kliwon itu tidak pernah berjalan sendirian. Meski raganya satu, tapi gaungnya seperti dua. Ungkapan ini bukan berarti mereka ditemani makhluk menakutkan, tetapi lebih pada keyakinan bahwa setiap langkah mereka memantulkan resonansi yang tidak hanya bergerak di dunia fisik, tetapi juga menyentuh dunia halus. Jika diperhatikan, pemilik weton Kliwon cenderung memiliki gestur tenang. Mereka tidak suka banyak bicara, lebih suka mengamati, dan jika berbicara, kalimat mereka tidak panjang, tapi ngena langsung ke hati atau bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman yang membuat orang merenung. Sebagian orang menyebutnya aura berat, tapi dalam bahasa kejawen disebut wibawa sepi, wibawa yang lahir dari keheningan dalam, bukan dari kerasnya suara atau banyaknya kata. Dan menariknya, orang-orang yang membawa energi Kliwon sering terlihat seperti sedang menjaga jarak, tapi tanpa mereka sadari, justru banyak mata yang diam-diam memperhatikan mereka. Bukan karena paras atau penampilan, namun karena jiwa manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak bisa dipahaminya. Energi Kliwon adalah energi hening yang hidup. Tidak berisik, tidak memaksa, tapi hadir dan nyata. Mereka yang tidak kuat, bisa merasa terintimidasi. Mereka yang jiwanya resah, bisa merasa gelisah. Namun mereka yang jiwanya bersih, justru merasa teduh saat berada di dekat pemilik weton Kliwon. Dan disinilah rahasia itu bersemayam. Setiap langkah mereka bukan hanya langkah di tanah, tetapi juga langkah di wilayah gaib, meninggalkan jejak rasa yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. 2. Disegani yang tak kasat mata. Dalam tradisi Jawa lama, ada satu keyakinan yang begitu kuat, alam ora mung sing katon. Artinya, dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat mata. Ada lapisan-lapisan halus yang hidup berdampingan dengan manusia, berjalan di antara napas dan diamnya kehidupan. Dan konon, pemilik weton Kliwon adalah mereka yang secara alami dikenali oleh dunia halus. Bukan berarti mereka menyembah kekuatan gaib atau memanggil makhluk-makhluk tak kasat mata. Bukan pula berarti mereka otomatis sakti sejak lahir. Namun energi dalam diri mereka bergetar di frekuensi yang lebih pekat, lebih sunyi, lebih tajam, sehingga secara alami, dunia tak terlihat seperti memberi ruang, seolah berkata, "Iki dudu wong sembarangan." Ini bukan manusia biasa. Makhluk halus, menurut pandangan para pini sepuh, tidak selalu jahat atau menakutkan. Sebagian dari mereka adalah penunggu tempat, penjaga ruang, bahkan ada yang hanya lewat seperti manusia yang melintas di jalan. Namun, sama seperti manusia yang bisa menilai aura seseorang, makhluk halus pun punya cara sendiri untuk mengukur getaran batin manusia. Dan uniknya, saat seorang anak weton Kliwon lewat di suatu tempat yang dianggap angker atau wingit, seringkali terjadi hal-hal yang membuat merinding. Bukan karena ada serangan gaib, melainkan karena para penjaga tempat itu diam, seperti memberi jalan. Ada yang menyebutnya rasa segan. Ada pula yang menyebutnya tunduk pada getaran. Pepatah Jawa mengatakan, "Sing sepi iku asring luwih ditakuti tinimbang sing rame." Yang diam, justru sering lebih disegani daripada yang banyak bicara. Dalam banyak cerita rakyat, orang dengan weton Kliwon kerap digambarkan sebagai sosok yang jarang diganggu makhluk tak kasat mata. Jika orang lain sering mengalami kerasukan, mimpi buruk, atau ketindihan, mereka justru hanya merasakan getaran, firasat, atau bisikan intuisi tanpa disentuh langsung oleh gangguan gaib. Energi Kliwon cenderung memiliki sifat penolak alami, bukan karena agresif, tapi karena tenangnya seperti mata air yang dalam. Makhluk halus, terutama yang gelisah dan bergetar rendah, cenderung tidak betah berada terlalu dekat dengan getaran seperti ini. Mereka memilih menjauh, atau kalaupun mendekat, hanya dari jarak yang sopan. Sebagian orang mungkin bertanya, lalu apakah ini artinya mereka dilindungi? Dalam bahasa kejawen, perlindungan bukan selalu tentang ada makhluk yang mengawal atau menunggu. Perlindungan sejati adalah ketika getaran batin seseorang begitu jernih, hingga dunia halus pun tidak menemukan celah untuk masuk dan mengganggu. Dan pemilik weton Kliwon, jika hidupnya bersih dan tidak banyak menebar niat buruk, cenderung memiliki frekuensi seperti ini. Namun perlu dicatat, jika seorang anak Kliwon hidup dengan hati yang kotor, suka menyakiti, atau membawa energi kebencian, maka getaran pelindung itu bisa berubah menjadi getaran yang menekan, membuat lingkungan sekitar tidak nyaman. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk halus pun bisa merasa terganggu oleh aura yang terlalu berat dan penuh muatan emosi negatif.
Karena itu, para sesepuh selalu berpesan kepada mereka yang lahir di weton kliwon. Ojo seneng gawa rasa nesu, merga nesu iku geni. Yen geni ketemu hawa kliwon, dadi kobong kabeh. Jangan suka membawa amarah, karena amarah itu api. Jika api bertemu hawa kliwon, semuanya bisa terbakar. Maka jelaslah, kekuatan weton kliwon bukan pada kesaktian lahiriah, melainkan pada kewibawaan gaib yang muncul dari getaran diam dalam diri mereka. Mereka tidak perlu marah untuk membuat orang diam. Tidak perlu berteriak untuk membuat dunia mendengarkan. Karena wibawa mereka tidak lahir dari suara, tetapi dari keheningan yang menyelimuti setiap langkahnya. 3. Tatapan sepi. Mata kliwon yang membaca jiwa. Ada satu ciri yang sering tidak disadari oleh pemilik weton kliwon, cara mereka memandang dunia ini berbeda dari kebanyakan orang. Tatapan mereka kadang terlihat biasa, namun ada kedalaman yang membuat orang lain merasa seperti sedang diukur tanpa kata. Bukan tatapan menghakimi, tetapi tatapan yang hening, seperti cermin yang mampu memantulkan isi hati orang di hadapannya. Para pini sepuh menyebutnya sebagai pandeng sepi, tatapan yang lahir dari jiwa yang terbiasa menyerap suasana sebelum bertindak atau berbicara. Mereka bukan tipe yang langsung menanggapi dengan emosi, melainkan membiarkan batinnya membaca getaran lebih dulu sebelum memberi reaksi. Inilah mengapa banyak orang merasa tidak enak hati jika mencoba berbohong atau bersandiwara di hadapan mereka. Bahkan tanpa mengucapkan apapun, tatapan anak kliwon bisa membuat seseorang merasa ketahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tatapan seperti ini sering disalahpahami. Ada yang menganggap anak weton kliwon pendiam dan tidak peduli. Ada pula yang mengira mereka dingin, misterius, atau bahkan menyimpan sesuatu. Padahal, mereka hanya sedang menyimak, bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Ana meripat kang endeleng wujud. Ana meripat kang endeleng rasa. Ada mata yang melihat bentuk. Ada mata yang melihat rasa. Mata kliwon adalah jenis kedua. Mereka tidak sekadar melihat penampilan, tetapi membaca runtuh bangun getaran batin seseorang. Orang yang menyembunyikan rasa sakit akan terlihat. Orang yang menahan amarah akan terbaca. Orang yang berpura-pura bahagia akan terasa kepalsuannya. Dan uniknya, pemilik weton kliwon seringkali memahami semua itu tanpa perlu tahu ceritanya. Mereka tidak selalu bertanya. Mereka hanya diam, tetapi diam mereka bukan kosong. Diam mereka adalah cara jiwa bekerja. Dalam budaya Jawa, ada istilah eling lan waspada, sadar dan awas. Kesadaran itu melekat alami pada sebagian besar anak kliwon. Mereka mungkin terlihat tenang, tetapi pikirannya berjalan pelan namun tajam, menghitung rasa, membaca gelombang, dan menilai situasi tanpa perlu keributan. Bahkan dalam hubungan sosial, mereka jarang bereaksi berlebihan ketika dipuji atau dicela. Pujian tidak membuat mereka berbunga-bunga, hinaan tidak membuat mereka langsung menyerang. Karena di dalam batin mereka ada bisikan halus yang selalu berkata, saben suara orang butuh kejawaban. Ana suara sing mung kudu diparingi sepi. Tidak semua suara butuh jawaban. Ada suara yang hanya perlu diberi keheningan. Inilah mengapa kehadiran mereka sering terasa menenangkan atau bahkan menekan, tergantung siapa yang berada di dekat mereka. Jika hati seseorang bersih, tatapan kliwon terasa teduh, seperti mata tua yang penuh kasih sayang. Namun jika seseorang menyimpan niat buruk, tatapan yang sama bisa terasa mengancam, meski tanpa kata-kata. Banyak cerita dari masyarakat desa tentang sosok kliwon yang hanya dengan menatap, mampu meredakan keributan atau membuat orang yang berniat buruk tiba-tiba mundur. Bukan karena ilmu kebal atau kesaktian lahiriah, tetapi karena wibawa halus yang terpancar dari mata mereka. Wibawa yang lahir dari pengalaman jiwa yang sudah terbiasa menyelam ke dalam sunyi. Jika diperhatikan, mata mereka jarang gelisah. Gerakan pandangnya lambat namun mantap, seperti orang yang tidak takut kehilangan apapun. Dan itu benar, karena batin mereka memahami bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak perlu digenggam terlalu erat. Mereka tahu, yang datang hanyalah titipan, yang pergi hanyalah bagian dari perjalanan. Maka jangan heran, jika suatu hari panjenengan bertemu seseorang yang tatapannya tenang, kata-katanya sedikit, tapi rasanya seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Bisa jadi, panjenengan sedang berhadapan dengan anak weton kliwon. 4. Potensi spiritual rezeki gaib weton kliwon. Dalam banyak perhitungan Jawa,
Weton Kliwon dianggap sebagai salah satu titik energi paling kuat dalam siklus 5 hari pasaran. Bukan hanya karena Kliwon berada di puncak getaran spiritual, tetapi juga karena ia menjadi gerbang antara weruh lan ora weruh, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Orang Jawa percaya, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari getaran batin dan laku hidup seseorang. Dan uniknya, pemilik weton Kliwon seringkali mendapatkan pertolongan atau jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Mereka mungkin tidak banyak bicara soal ambisi, tidak selalu sibuk mengejar dunia, tapi sering ada momen di mana semesta seperti berbisik dan membuka jalan dengan caranya sendiri. Rezeki sing marem kui ora mesti teka sakalawang sing panjenengan ketok. Rezeki yang menenangkan hati tidak selalu datang dari pintu yang kau lihat. Rezeki gaib bukan berarti uang turun dari langit, tapi bisa berupa dihindarkan dari bahaya tanpa diketahui sebabnya. Bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dipercaya orang lain tanpa perlu banyak meyakinkan. Mendapat peluang dari arah yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Diberi kemudahan, bukan secara langsung, tapi lewat rangkaian kebetulan yang terasa, diatur. Banyak pemilik weton Kliwon yang bersaksi, hidup mereka seperti ditata, diam-diam oleh tangan tak terlihat. Contohnya, ketika mereka terlambat pergi, ternyata di jalan ada kecelakaan besar. Atau mereka gagal mengambil satu kesempatan, tapi justru diarahkan ke jalan lain yang lebih baik. Orang lain bisa menyebutnya kebetulan, tapi bagi yang peka rasa, itu adalah tanda bahwa mereka dijaga tidak dengan cara frontal, melainkan melalui bisikan halus dari semesta. Potensi spiritual anak Kliwon sangat besar. Mereka tidak selalu menjadi orang pintar agama atau ahli ilmu hikmah. Namun jiwanya sering mudah tersentuh oleh keheningan. Ada saat di mana mereka tiba-tiba ingin menyepi, duduk diam, menatap langit, dan merasa ada sesuatu yang hening berbicara dalam hati mereka. Mereka mungkin tidak hafal banyak doa, tapi satu ucapannya yang lahir dari hati bisa lebih didengar langit dibanding 1000 bacaan yang dilafalkan tanpa rasa. Karena itulah, jika seorang anak Kliwon belajar tirakat, puasa, atau melakukan laku batin, hasilnya sering lebih cepat terasa dibanding weton lain. Bukan karena mereka lebih suci, tetapi karena frekuensi dalam diri mereka sudah selaras dengan dunia halus sejak awal lahir. Tinggal bagaimana mereka menjaga kebersihan niat, maka pintu-pintu tak kasat mata bisa terbuka, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk pemahaman batin. Namun, ada satu peringatan penting dari para pini sepuh. Aja gumunan, aja kagetan, lan aja dumeh. Jangan mudah heran, jangan mudah kaget, dan jangan merasa lebih. Karena kekuatan batin tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi beban. Jika seorang anak Kliwon hidup dengan hati yang rakus pada dunia, rezeki gaib bisa berubah menjadi rezeki panas, datang cepat tapi pergi lebih cepat, membawa kegelisahan tanpa arah. Namun jika hatinya eling dan tidak terlalu menggenggam dunia, maka rezeki yang datang akan membawa rasa cukup, rasa teduh, dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Pada akhirnya, potensi spiritual weton Kliwon bukan soal kesaktian, tetapi tentang kemampuan untuk hidup dengan rasa yang sadar, berjalan tenang, namun langkahnya seperti selalu dijaga oleh getaran halus yang tidak kasat mata. 5 bahaya jika energi Kliwon tidak dikendalikan, aura yang bisa menjadi kegelapan. Energi yang besar adalah anugerah, tetapi dalam falsafah Jawa, anugerah selalu datang bersama ujian. Weton Kliwon membawa getaran halus yang pekat, bisa menjadi cahaya yang menuntun, tetapi juga bisa berubah menjadi bayangan kelam jika tidak diarahkan dengan bijak. Beberapa orang dengan weton ini merasa hidupnya seperti selalu diuji secara batin. Kadang tanpa sebab jelas, mereka bisa merasakan gelombang emosi yang tidak stabil, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba ingin marah, atau mendadak ingin menjauh dari keramaian. Sebagian mungkin menganggap ini hanya mood swing, tapi para pini sepuh menyebutnya sebagai gejolak energi cero. Gejolak dari dalam yang muncul karena getaran batin terlalu sensitif terhadap lingkungan sekitar. Wong duwe rasa kuat iku gampang kena angin. Mereka yang punya rasa kuat mudah tertiup angin. Angin, dalam konteks ini adalah energi luar, emosi orang, suasana tempat, atau bahkan kegelisahan yang berkeliaran di udara. Pemilik weton Kliwon mudah menyerap energi negatif tanpa sadar. Jika mereka masuk ke tempat yang banyak menyimpan amarah atau kesedihan, jiwa mereka bisa ikut murung tanpa tahu sebabnya. Jika berada di dekat orang yang hatinya penuh iri atau dendam, getaran itu seperti menempel dan mengganggu kestabilan batin mereka. Masalahnya,
Tidak semua anak kliwon paham cara membersihkan energi. Tak jarang, mereka akhirnya menumpuk rasa tanpa tahu cara melepaskannya. Tertawa di luar, tapi hati berat. Bergaul dengan banyak orang, tapi jiwa merasa sendirian. Jika ini dibiarkan, aura mereka yang awalnya tenang bisa berubah menjadi dingin dan menekan, membuat orang di sekitar merasa tidak nyaman tanpa sebab jelas. Dalam beberapa kasus, anak weton kliwon yang tidak selaras dengan jiwanya sendiri bisa menjadi pribadi yang menarik masalah. Bukan karena mereka mencari konflik, tapi energi mereka yang tinggi bisa memicu reaksi keras dari orang lain. Ada orang yang tiba-tiba merasa tersaingi hanya karena kehadiran mereka. Ada pula yang tanpa alasan jelas merasa ingin menentang atau menjatuhkan mereka. Bukan kebetulan, itu adalah respon dari energi yang berbenturan. Para sesepuh berpesan, yen ora bisa nguasani hawa cero, kliwon bisa dadi geni sing ngobong awake dewe. Jika tidak bisa mengendalikan hawa batin, kliwon bisa menjadi api yang membakar dirinya sendiri. Bahaya terbesar bukan dari makhluk halus, melainkan dari hati yang tidak stabil. Jika energi kliwon tidak diarahkan kepada ketenangan, ia bisa menjadi magnet bagi hal-hal negatif, bukan untuk membuat mereka sakti, tetapi membuat mereka dikelilingi rasa gelisah yang tidak pernah reda. Dalam kondisi seperti ini, doa tidak lagi terasa menenangkan, tidur tidak lagi terasa istirahat, dan senyum pun hanya menjadi topeng. Namun, ketika anak kliwon mulai belajar mengolah rasa, segalanya berubah. Alih-alih menjadi api yang membakar, energi mereka bisa menjadi pelita yang menerangi langkah. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terseret arus emosi, karena mereka paham bahwa kekuatan bukan datang dari amarah, melainkan dari ketenangan. Di titik inilah, anak kliwon akan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Bukan sebagai sosok yang ditakuti, tetapi sebagai jiwa yang dihormati. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena getaran diamnya. Weton kliwon bukan tentang kesaktian atau keseraman. Ia adalah tentang kedalaman jiwa, tentang energi sunyi yang tidak semua orang sanggup pahami. Mereka bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dihormati, karena setiap langkah mereka mengajarkan. Yang sunyi tidak selalu sepi, yang diam tidak selalu lemah. Kadang, justru disenyap itulah kekuatan terbesar berdiam. Urip kui mung mampir ngombe, nanging saben jejak ning bumi gawa getar sing ora katon. Jika panjenengan lahir di weton kliwon, atau punya saudara, pasangan, atau orang tua dengan weton ini, tuliskan di komentar, "Aku anak kliwon, aku mendengar." Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut panjenengan ada makna yang bisa jadi pelajaran untuk sesama. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.